10 tanda Indonesia akan hancur. Thomas Likona pernah mengatakan bahwa ada 10 tanda sebuah negeri itu akan hancur. Mari kita simak satu persatu. Apakah sudah terjadi di negeri kita tercinta? Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Lihatlah, bullying sudah menjadi kewajaran dari anak kecil hingga orang dewasa. Tawuran menjadi kebanggaan remaja penerus bangsa. Begal ada di setiap sudut kota. Semua dilakukan sebagian besar oleh calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Yang kedua, ketidakjujuran yang membudaya. Plagiat, copy paste, bukankah itu menjadi budaya di negeri kita tercinta? Materi menjadi raja, uang yang maha kuasa, korupsi menjadi hal biasa, kolusi makin menganga, kerugian rakyat kecil tak terkira. Jika perilaku ini masih mewarnai para pejabatnya, guru-gurunya, ASN-nya, maka tunggulah kehancuran negeri tercinta. Yang ketiga, semakin tinggi rasa tidak hormat kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada figur pemimpin. Bayangkan, lihat di media-media guru dilecehkan. Suara kita bahkan lebih tinggi daripada suara ibu yang telah melahirkan kita. Pemimpin negeri yang menjadi bahan cemoohan karena mereka menganggap sang pemimpin tak bisa mengurus negerinya. Yang keempat, pengaruh peer group terhadap tindak kekerasan. Geng motor, bayangkan, menjadi pelarian anak-anak yang tak dihargai di rumahnya sendiri. Dari rebutan cewek dan wanita hingga berbangga dengan kelompoknya. Apa mereka tak diajarkan bahwa sebelum belajar ilmu, mereka harus punya adab sebagai pagarnya? Yang kelima adalah meningkatnya kecurigaan dan kebencian. Lihatlah, banyak yang mau adu domba. Kita lupa, kita bangsa besar dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Itu semua karena ketidakadilan menjadi tuan. Negeri dengan sejuta kekayaan dan separuhnya dikuasai oleh asing. Rakyat jelata tak bisa menikmati isinya. Yang keenam, penggunaan bahasa yang memburuk karena salah role model, karena krisis kepemimpinan, karena tak ada panutan. Mudah sekali kita melecehkan ulama dengan nama kadrun, sontoloyo, hingga menyebut saudara setanah air dengan sebutan cebong. Bukankah itu terjadi di sekitar kita? Yang ketujuh, menurunnya etos kerja. Negeri yang dimanjakan oleh alamnya, menikmati kemalasan di balik alasan work from home. Lihatlah, pengangguran di semua sektor, makin berat hidup layak. Harga-harga merangkak naik, pajak kian mencekik. Semua karena hutang negara berbunga haram, menjadikan Allah ikrarkan perang. Kedelapan, menurunnya rasa tanggung jawab individu dan sebagai seorang warga negara. Dengan mudahnya kita buang sampah sembarangan. Lalu ketika banjir melanda, kita salahkan pemerintah tak mau turun tangan. Rendahnya kesadaran akan komitmen bernegara. Lihatlah hal kecil di sekitar kita. Lampu traffic light diterobos, generasi mudanya suka bolos. Dan kita lihat bagaimana berita yang sedang viral, heboh pelakor berbaju polos. Yang kesembilan, meningginya perilaku merusak diri. Lihat, generasi muda penerus estafet misi bangsa, visi negeri kehilangan adabnya. Narkoba merajalela, seks bebas liar dinikmati siapa saja. Porno aksi dan pornografi dikonsumsi setiap hari oleh generasi yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Dan yang terakhir, semakin kaburnya pedoman moral. Walau tak berilmu, tapi jangan sampai generasi muda tak bermoral.
Karena orang yang berilmu seharusnya dia bermoral. Bayangkan, berdasi bukan jaminan, bukan? Mobil mewah, rumah megah bukan sebuah ukuran. Kita punya moral. Maka PR besar bangsa kita, PR besar dunia pendidikan kita hari ini adalah menanamkan moral kepada generasi muda. Karena moral adalah yang paling utama, syarat agar kita bisa keluar dari krisis ini. Lihat, nilai-nilai Pancasila yang telah diajarkan pendahulunya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu semua diwariskan kepada kita para pewaris negeri, generasi muda. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Semoga Allah menjaga negeri ini dari kehancuran yang telah disampaikan tanda-tandanya oleh Thomas Likona.